Ya, halo, bersama dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas, bukan mainan lawas, tetapi kita akan ulas gadget-gadget saya. Oke, device boleh ya. Nah, apa yang akan saya ulas kali ini adalah tetap sama, yaitu adalah Ion Air Purifier. Kenapa kok dinamakan Ion ya? Ya ini nggak tahu, tapi saya ingatkan. Ini HEPA filter, ini air purifier yang mereknya Filter Plus, ya Filter Plus. Ini boxnya keren sih. Ini boxnya juga dilapisi dengan plastik ya, tapi plastiknya juga tetap saja bisa dirobek, bisa dipasang, maksudnya bisa dibuat gitu ya oleh orang biasa. Tidak ada segel ya, jadi ya sudahlah, ini plastik apa saja bisa. Ini bentuknya kayak gini kurang lebih ya, solar air purifier. Kenapa kok dinamakan solar? Karena ini juga ada mataharinya, tenaga matahari. Oke. Bentuknya begini, bagian samping-sampingnya sama, dan ini ada fungsi-fungsinya. Ini fungsi-fungsinya di sini saya bacakan. Bertenaga surya, powernya otomatis, ya powernya otomatis. Lalu ada 4 langkah filtrasinya, ada baterainya juga tahan lama, dan plasma ion ya, dan ada aromaterapi. Tapi ini oke, kita akan coba bahas satu-satu nanti ya. Oke, kita lihat dalamnya boxnya dulu ya. Alatnya segini ya. Oke, di dalam box kita tidak ada apa-apa. Ini bukan punyanya itu ya, tapi itu punya saya sendiri. Kita diberi colokan colokan charger. Kalau kalian tidak punya colokan charger, enak, ini dikasih ya, gratis colokannya ya. Bisa 2 lagi ya. Lalu kalian juga akan mendapatkan kabelnya, tentu saja itu pasti ada. Cuman yang ini nggak usah saya keluarkan ya kabelnya ya. Oke, lalu kalian juga dapat kayak kolonyetnya, ini untuk diteteskan di sini untuk aromaterapinya ya. Jadi bisa digunakan sebagai aromaterapinya. Very good ya. Lalu akan mendapatkan satu, yaitu ini. Tuh, agak susah ambilnya. Jadi kita akan mendapatkan satu mat. Ya, istilahnya kalau saya bilang tuh mat. Oke. Satu mat. Aduh, matnya kok tegak-teguk nih. Nah, seperti ini. Matnya ini cukup bagus sih. Saya pernah beli ini sendiri ya. Pernah beli per itemnya ini sendiri-sendiri. Jadi saya saat ini tidak menggunakan untuk ini karena saya punya sendiri yang tahan lama dan tahan panas. Di mobil lama saya, ya saya pakai ini. Tahu yang terjadi? Saya tidak pernah ngutak-ngatik, saya tidak pernah mindah-mindah. Saya punya 2, satu taruh sini, satu taruh sana, ya. Sedangkan yang kanan ini itu sempat saya kelentek karena waktu itu kotor banget gitu. Mau saya cuci, tahu-tahu ternyata habis dicuci nggak lengket. Padahal tulisannya kalau dicuci tidak masalah, nanti dilengketkan lagi masih bisa lengket kok, gitu katanya. Tapi ternyata nggak lengket. Sedangkan yang satunya, saya sudah tahu pengalaman yang ini kalau dicuci nggak bisa. Saya yang satunya saya biarkan ini, ya persis kayak gini, persis, ya nih, persis. Saya biarkan. Akhirnya apa tahu? Ketika mobil saya mau saya jual, saya tuh ceritanya mau ngambil matnya. Nggak taunya apa? Ceket, lengket dengan dashboardnya. Setengah mati. Ya. Saya berusaha menarik. Memang sampai akhirnya rusak. Dashboardnya rusak loh. Ya, dashboardnya tuh bisa kayaknya apa ya? Leleh gitu. Yes, pokoknya jelek banget. Makanya saya tidak mau pakai ini. Ya. Saran saya jangan digunakan. Kalau mau hemat dashboardnya. Oke. Ini kartu garansinya. Garansi tapi ya percuma lah kayak gini ya, mau digaransi itu udah relakan aja lah kalau menurut saya ya. Dan kita dapat bukunya. Bukunya sih cantik ya, tebel, cantik dan ada caranya seperti ini. Ini cara-caranya juga. Oke, sekarang kita akan coba lihat satu-satu. Kalau saya sih nggak perlu pakai lihat ini ya, nggak perlu. Oke, kalau saya sih nggak perlu itu. Oke, tapi saya akan tutup ini dan saya akan coba jelaskan alatnya ini dulu ya, sebelum kita menjelaskan yang fungsinya. Oke, bentuk alatnya seperti ini.
Dia bentuknya kayak gini. Atasnya ada panel suryanya yang bisa menarik matahari. Lalu kemudian ini bagian belakangnya sama. Ini bagian penghisapnya di sini ya. Jadi ini dihisap. Hisapnya di mana ya dia ya? Bagian ini kah? Atau bagian atas yang dihisap? Oke. Jadi ini nanti ada penghisapnya sih. Jadi ini bagian bawahnya seperti ini. Jadi ini tanpa baterai ya. Ini tanpa baterai. Kalau saya lihat ini nggak ada baterainya. Tapi dia baterai tanam. Jadi alias baterai charging gitu ya. Harus di charge. Ini kadang tuh ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau saya terus terang aja, saya kurang suka. Karena apa? Baterai charging kalau tidak tahan lama, kita harus ganti dengan yang baru, gitu ya. Di sini ada air flow-nya enggak ya? Kayaknya tidak ada air flow-nya. Jadi harus kita coba figure out, gitu ya. Figure out air flow-nya itu kemana, gitu. Kan kita nggak tahu ini air flow-nya lewat samping atau samping ini sebagai pengeluarnya, kita nggak tahu, ya. Oke, kita akan cek satu-satu. Ya. Ya, ini saya harus mulai dari mana juga saya bingung gitu ya. Oke, kita lihat alatnya ini bagaimana. Oke, yang tadi charger saya lanjutkan dulu ya. Ketika kita melakukan penchargingan, kalau menggunakan baterai tanam, itu enak. Kita pakainya nggak ribet pakai kabel. Tapi kalau sudah rusak, kita harus ganti. Ya, baterai charger itu nggak bisa tahan lama. Minimal 1 tahun, maksimal 2 tahun harus diganti. Nggak sampai kadang bisa rusak. Ya. Kalau rusak apa? Ya pakai kabel, itu yang nggak enaknya. Nah, sekarang kita akan cek. Kita akan cek alatnya. Ini diambil dari atas, ya. Kalau buka atas, ini adalah panel suryanya, ya. Ini panel suryanya. Sedangkan ini bagian dalam ini adalah filternya. Nah, ini sekali lagi, alat ini sudah saya pakai selama 4,5 bulan, 5 bulan. Dengan durasi kurang lebih ya 2 jam juga ya, tetapi bisa dilihat filternya masih bersih. Lagi-lagi filternya bersih. Dan kalau saya lihat kipasnya di bagian dalam ini belum saya bersihkan. Coba lihat. Bersih ya. Bersih, bersinar. Coba kalau saya pegang. Benar-benar bersih ya. Oke, kalau kita punya komputer, PC gitu ya, atau laptop, kita buka kipasnya. Kita lihat bagian dalamnya, kipasnya terutama. Pasti kotor. Ya, itu namanya berfungsi. Kalau yang ini bersih, bersinar. Ya. Oke, ini tempat charge-nya yang tadi untuk dari listrik gitu masuk ke sana ya. Oke, cara pasangnya ini filternya asiknya ini ada karbon, ini ada filter udaranya. Kalau seperti ini, menurut saya udara yang masuk itu harus dari udara atas ini, harusnya dari atas yang masuk ya. Kayaknya dari bawah dulu ya, dari ini dulu. Dari ini berarti hisapnya harusnya dari samping ya, hisap keluarnya ke atas. Itu kalau menurut saya. Oke, ini ada filter karbon. Ini menariknya ada karbon. Jadi saya juga beli. Tapi nanti Anda beli satu, ini dikasih satu kayak gini ya. Dan saya ini beli lagi HEPA filternya. Saya beli lagi. Jadi saya beli satu lagi 2. Dan lagi-lagi saya merasa rugi. Kenapa kok saya merasa rugi? Ya, karena ternyata bersih. Ya. Dan kita lihat yang lain-lain nanti. Kenapa saya juga kecewa sih? Sebenarnya saya antara kecewa dan senang. Karena alat ini mengeluarkan ion. Ya, kalau kita beli ion yang mereknya yang lain tuh mahal-mahal gitu kan. Nah, sedangkan ini kan cukup murah. Tapi saya lihat ini bersih. Ya, artinya kalau bersih berarti nggak ada debu. Padahal ini harusnya untuk menghisap udara kotor dibuat jadi bersih. Ya, oke, saya masukkan. Kita akan coba. Ya, dan kita tutup ini gampang sih tutupnya, ada magnetiknya. Jadi ada tandanya di sini, ada tanda masukannya ini ya. Itu sudah ada di sini juga ada
tanda masukannya ini. Nah, ini kan. Jadi dia di depan. Oke. Kita letakkannya sama. Dan dia ada magnetnya. Tek, sudah langsung. Dia nggak jatuh. Ya. Oke. Sekarang kita akan lihat. Kita akan nyalakan. Di sini ada menunya. Ya. Untuk on tekan ini agak lama. Ya, ini menyala. Kita cek. Masalahnya ternyata udara yang dikeluarkan di samping. Ya. Jadi kita akan coba cek bagian dalamnya. Kita akan lihat lagi. Ya, tidak keluar udara di sini. Jadi artinya dia menghisap ke dalam. Ya, oke. Jadi kita sudah tahu bahwa dia hisapnya dari atas. Dari atas begini, dia hisap, lalu kemudian mengeluarkan di sini. Ya, tapi kalau menurut saya sistem yang kayak gini itu kayaknya ya kurang ya. Harusnya nanti kalau kipasnya di tengah, maka yang hitam nanti ada di tengah ini. Itu harusnya. Tapi ini bersih. Padahal saya pakai ya bersih gitu ya. Kayak, saya juga kecewa sih gitu ya. Oke, kita akan tutup saja. Kita akan cek. Ya, fungsi yang lain di sini ada tulisan auto. Auto artinya dia akan berjalan secara sendiri ya. Dia akan terus berjalan, dia akan menyesuaikan dengan udara di sekitar. Di sebelah kanan ini adalah timer. Timer yang akan kita pakai, kita mau berapa jam, 30 menit, setengah jam, itu nanti ada timernya ya. Tapi di sini timernya saya harus baca dulu. Dia aturan timernya berapa? Karena saya sendiri juga lupa sih dan tidak pernah pakai timer karena saya nyalakan terus saja all the time. Oke, saya akan baca dulu untuk timernya. Baterainya 1500 mAh itu sudah cukup bagus ya. Oke, timernya tidak disebutkan. Oke, timernya itu hijau 1 jam, merah 2 jam, orange 3 jam. Jadi kalau kita pakai timer dan akan timernya di timernya itu akan menyala. Kita coba aja ya. Hijau ini berarti 1 jam. Ini berarti kita pakainya 2 jam. Ini berarti kita pakainya 3 jam. Setelah itu kembali lagi 0 ya. Oke, jadi sudah solve gitu ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oke. Jadi itu ya yang bisa saya infokan. Lalu di sebelah kanan ini itu ion. Kalau menyala seperti ini, ya kalau menyala seperti ini berarti ionnya sedang menyala, ya. Oke, yang timer tadi coba tak ulangi lagi ya supaya tak kelihatan. Ini hijau 1 jam, 2 jam, 3 jam, kembali 0. Kalau ini auto. Auto artinya apa? Kalau udaranya dirasa bersih, dia langsung mati dengan sendirinya. Tapi nggak pernah mati sih. Oke. Lalu kalau auto ini gini, kadang-kala kita kalau meninggalkan mobil, apakah mesin ini tetap menyala dan terus menyala sampai baterainya habis? Ya, mesinnya akan menyala, tetapi dia tidak akan selalu menyala karena dia kayaknya ada deteksi manusia ya. Ketika saya keluar, tahu-tahu ini mati loh dengan sendirinya. Itu asiknya, mati. Saya tidak tahu kenapa ya. Pokoknya saya waktu itu selalu, saya keluar dia mati. Ketika saya masuk, saya inceng dari luar mobil itu mati. Tapi ketika saya masuk mobil, saya starter, dereng, jreng, geng, nyala ternyata. Jadi dia ada otomatisnya. Itu asiknya, ya, menariknya. Oke, itu menariknya. Kalau mau mematikan, cukup dengan tahan agak lama. Ya, oke, ini sekarang dalam keadaan mati. Nah, saya akan coba bahas fitur-fitur yang lain yang ada. Apakah berguna atau tidak? Solar power, ya, dia bisa menerima ketika mobil kita lagi dipanasi di matahari, ya, apalagi parkir panas-panas ria, dia bisa ngisep energi dengan tanda nanti di bagian powernya ini akan kedip-kedip. Dia artinya
menerima listrik dari solar panelnya. Tapi satu hal, ya, satu hal, tolong perhatikan, ini juga sebagai alat untuk menyaring juga ya. Kalau kalian meletakkan ini di langsung sinar matahari, dia akan bisa terima. Tapi jangan berpikir kalau di dalam mobil yang di depannya ada kaca film, itu kalian tergantung. Kayak saya, ini saya bukan promosi ya, terus terang aja saya bukan promosi. Mobil saya ada dua, satunya pakai solar, satunya pakai Vicul, satunya tuh pakai yang Jepang itu, saya nggak tahu namanya apa, nggak bisa sebut merek gitu ya. Ternyata pakai Vicul itu nggak berguna loh ini, ya. Karena apa? Sinar mataharinya itu terserap oleh kaca filmnya. Sedangkan yang kaca film satunya itu lebih bermanfaat, ya. Karena apa? Kaca filmnya ini ternyata kurang penyerapannya terhadap sinar matahari dan masih ada yang masuk. Otomatis ini juga recharge. Tapi jangan harap meskipun langsung ke paparan matahari tidak akan maksimal recharge-nya. Ya, saya mencoba beberapa kali recharge, tahu sekali pakai satu perjalanan 2 jam saja sudah langsung merah dia. Artinya perlu dicas gitu ya, tidak ada energinya. Dan akhirnya saya cas manual, pakai charger. Kan kabelnya itu kan ada toh ya, itu bisa langsung dipakai untuk ngecas. Ya, jadi itu untuk solar powernya, jangan dipikirkan, gak guna banyak. Lalu auto start tadi bagus, auto start ya, nggak ada orang mati, ada orang nyala. Lalu kemudian 4 filtrasi, iya betul, ada karbonnya, ada filtrasinya yang putih-putih itu, pokoknya bener-bener mantap ya. Lalu long life baterai 1500 itu ternyata kurang ya. Sebentar aja udah habis, paling cuma 4 kali perjalanan 2 jam gitu, 8 jam sudah habis ya. Lalu ion plasma ya cuma sedikit, kalau mau banyak ya yang merek-merek yang terkenal ion plasmanya ya. Aromaterapi yang terakhir, ini aromaterapinya belum saya buka, mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lain. Mungkin kalau ini sudah habis bisa pakai aromaterapi lain ya, mungkin gitu ya. Tapi ini saya akan coba lihat sih caranya gimana, karena saya juga belum pernah pakai gitu aromaterapinya. Tapi saya ingin pasang sih aromaterapinya. Cuman pemasangan aromaterapinya itu di mana? Itu yang saya tidak tahu. Dan di sini tidak ada tempat untuk meletakkan aromaterapi. Ya, jadi tidak ada instruksinya. Oke, saya akan mencoba membuka aromaterapinya. Oke. Aduh, cuman hanya ginian aja. Terus diletakkan di mana? Oh, paling di sini. Ya, mungkin di sini. Ini kelihatan ya, ada kayak kotak gini. Ini mungkin di situ ya. Coba saya letakkan. Aromaterapi. Haha, betul ya. Kayak gitu. Mungkin itu tinggal ditetesi aja dengan parfum gitu ya. Parfum mobil gitu ya. Oke, saya letakkan di sini biar dia mewangikan mobil saya. Oke, gitu saja dari saya. Mungkin Anda sendiri yang bisa menentukan apakah alat yang saya review ini berguna atau tidak ya. Tetapi saya rasa hampir semua ini sama sih. Kayak yang ini juga sama sih, saya merasakan itu kayak kegunaannya sedikit gitu ya. Paling tidak ya lumayan buat pajangan, buat efek-efek kita merasa lega gitu. Oke, sampai di sini saja untuk review air purifier by Filter Plus. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu pada review yang lain. Bye-bye.